Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa bahwa ada kalimat dalam sholat yang jauh lebih dalam daripada sekadar bacaan? Sebuah kalimat yang jika diselami mampu membuka pintu tersembunyi menuju asal ruhmu sendiri. Malam ini kita akan menyelami rahasia dari Iyyaka na'budu, kalimat yang menyambungkan ruh kepada nur awal, cahaya pertama yang melahirkan seluruh wujud. Bayangkan, sebuah cahaya yang tidak pernah padam, yang selalu memanggil kita untuk pulang. Tetapi rahasianya hanya akan terbuka bagi hati yang berani hening, berani tunduk, dan berani melepaskan segala yang menutupinya. Apakah engkau salah satunya? Sebelum kita melangkah lebih dalam ke dalam perjalanan misterius ini, saya ingin mengajakmu. Tekan tombol like jika engkau merasa getaran spiritual mulai menyentuh hatimu. Dan tuliskan komentarmu di bawah tentang pengalamanmu saat membaca Iyyaka na'budu. Karena bisa jadi, justru dari komentar itu, lahir cahaya yang menginspirasi saudara-saudara kita yang lain. Maka mari, siapkan hatimu, sebab apa yang akan kita telusuri bukan sekadar pengetahuan, melainkan perjalanan menuju cahaya awal yang dirindukan setiap ruh. Bab 1. Gerbang misteri dari sebuah ayat. Ada satu ayat yang setiap hari kita baca, entah sadar atau tidak, entah dengan penuh penghayatan atau hanya sekadar kebiasaan. Ayat itu adalah Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Di permukaan ia tampak sederhana, hanya sebaris kalimat di tengah surat Al-Fatihah. Namun bila direnungi lebih dalam, ayat ini adalah gerbang misteri, pintu rahasia yang menghubungkan ruh manusia dengan nur awal, cahaya pertama yang memancar sebelum segala ciptaan lahir ke dunia. Bayangkan betapa besar rahasianya ketika satu kalimat singkat ini sesungguhnya adalah pengakuan terdalam antara hamba dengan Tuhannya. Kalimat itu tidak hanya berbicara tentang kewajiban ibadah, sebagaimana kita sering mendengarnya di majelis-majelis. Ia lebih dari itu. Ia adalah perjanjian gaib, sebuah sumpah yang melintasi waktu dan ruang. Saat ruh melafalkannya, ia sebenarnya sedang mengulang janji kuno yang pernah ia buat sebelum diturunkan ke bumi. Janji untuk tidak berpaling, untuk tetap kembali kepada satu sumber cahaya yang tidak pernah padam. Maka setiap kali bibir kita mengucapkannya, sesungguhnya ruh kita sedang mengingat sesuatu yang pernah ia saksikan di alam keabadian. Bayangkanlah ketika kita berdiri dalam salat, lalu ayat ini keluar dari lisan kita. Di luar orang hanya melihat seseorang sedang membaca doa, tetapi di dalam sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Hati sedang mengetuk gerbang keheningan dan ruh sedang berbisik lirih. Aku ingin kembali. Getaran halus itu sering kita abaikan karena kita terlalu sibuk dengan bacaan yang tergesa. Padahal jika kita mau berhenti sejenak, menutup mata batin, lalu merasakan dengan penuh kesadaran, kita akan tahu bahwa Iyyaka na'budu bukan hanya kalimat, melainkan pintu masuk menuju ruang cahaya yang tidak terjangkau oleh indera dunia. Rasanya seperti ada suara halus dari kejauhan yang memanggil kita. Suara itu tidak terdengar telinga, tetapi terasa jelas di kedalaman hati. Suara yang berkata, "Aku adalah awalmu dan hanya kepadaku engkau kembali." Saat itu, kita mungkin merasakan getar aneh di dada, rasa seakan-akan ada sesuatu yang ingin keluar, tapi tidak bisa diungkapkan dengan kata. Itulah tanda ruh sedang mengingat nur awal, cahaya pertama yang pernah ia kenal sebelum tubuh ini ada. Dan di momen itulah kita menyadari bahwa kalimat sederhana ini sesungguhnya adalah panggilan pulang. Maka jangan pernah anggap Iyyaka na'budu hanya sebagai bacaan rutin. Ia adalah kode rahasia, sebuah jalan yang halus namun kuat, untuk membuka tabir antara dunia fana dan cahaya abadi. Setiap hurufnya adalah kunci, setiap getarannya adalah langkah. Siapapun yang benar-benar masuk ke dalam ayat ini, ia akan menemukan bahwa penyembahan sejati bukanlah sekadar ritual, melainkan perjalanan ruh kembali ke asalnya. Dan ketika ruh itu menemukan jalannya, ia akan tahu bahwa ia tidak pernah sendirian, karena nur awal senantiasa menunggu dengan cahaya yang tidak pernah padam. Bab 2, ruh yang merunduk di hadapan cahaya. Ketika seseorang benar-benar mengucapkan Iyyaka na'budu dengan hati yang sadar, ia sesungguhnya sedang menundukkan seluruh keberadaannya. Bukan hanya kepala yang menunduk,
bukan hanya tubuh yang bersujud, tetapi ruh yang dalam keheningan merunduk di hadapan cahaya asalnya. Ruh tahu bahwa ia bukanlah entitas yang berdiri sendiri. Ia hanyalah pancaran dari cahaya awal, yang dipinjamkan untuk sementara agar dapat mengenal dan kembali kepadanya. Maka saat bibir mengucapkan kalimat ini, ruh sebenarnya sedang pulang ke rumah pertamanya, rumah cahaya. Bayangkan sebuah jiwa yang letih, berjalan di padang pasir panjang, kehausan, tanpa arah. Lalu ia menemukan sebuah mata air bening yang menyelamatkannya. Begitulah ruh ketika menemukan kembali makna Iyyaka na'budu. Ayat ini adalah mata air yang menenangkan dahaga batin, yang selama ini mencari pegangan pada dunia, namun tak pernah terpuaskan. Saat ruh merunduk di hadapan cahaya, ia berhenti berlari mengejar bayangan, dan mulai menyadari bahwa sumber segalanya hanyalah Allah semata. Di dalam penghayatan yang mendalam, Iyyaka na'budu bukan lagi hanya pernyataan, melainkan perjanjian. Seperti seorang hamba yang berikrar di hadapan rajanya, ruh kita berbisik, tidak ada yang lain, hanya Engkau. Kalimat itu seakan menghapus segala pengikat selain Dia. Ambisi, keinginan, bahkan rasa kepemilikan kita terhadap diri sendiri, semuanya runtuh saat ruh menyatakan ibadah hanya untuk Allah. Inilah saat di mana keangkuhan manusia luluh, berganti kerendahan hati yang tulus, karena ia sadar dirinya hanyalah bayangan dari cahaya. Dan ketika ruh telah mencapai titik tunduk itu, sesuatu yang aneh sekaligus indah mulai terjadi. Ketenangan datang tanpa sebab, dada terasa lapang tanpa alasan, dan air mata bisa jatuh tiba-tiba tanpa disadari. Semua itu adalah tanda bahwa cahaya telah menyentuh kembali asalnya, bahwa nur awal yang agung sedang membelai ruh dengan kelembutan yang tak terucapkan. Hanya mereka yang peka yang bisa merasakannya, sebab ia datang tidak dengan suara keras, melainkan dengan bisikan sunyi yang menusuk kalbu. Maka jika suatu hari kita merasa gelisah, hampa, dan kehilangan arah, cobalah untuk benar-benar kembali ke ayat ini. Ucapkan Iyyaka na'budu dengan kesadaran penuh, bukan hanya sebagai bacaan, melainkan sebagai pengakuan terdalam. Biarkan ruh kita merunduk di hadapan cahaya, biarkan ia kembali pada asalnya. Karena sesungguhnya, penyembahan yang sejati bukanlah ritual yang terlihat orang, melainkan saat ruh menemukan nur awal dan berbisik dengan penuh kerendahan, Aku hanyalah milikmu. Bab 3, bisikan tersembunyi di antara huruf. Di balik huruf-huruf Iyyaka na'budu, terdapat sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh mata biasa. Setiap huruf adalah pintu kecil, setiap suku kata adalah langkah yang membawa ruh menuju kesadaran yang lebih tinggi. Huruf alif yang tegak di awal, ibarat cahaya lurus yang menyambung langsung ke langit. Huruf-huruf berikutnya bukan sekadar susunan bunyi, melainkan tangga gaib yang jika direnungkan, mampu membawa jiwa keluar dari kegelapan menuju terang. Tidak heran para ahli hakikat sering berkata, huruf adalah rahasia dan rahasia itu adalah cahaya. Ketika seseorang membacanya dengan kesadaran penuh, ia akan merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah bukan dirinya yang sedang membaca, melainkan ada bisikan lain yang ikut menyertainya. Bisikan itu lembut, nyaris tak terdengar, tetapi terasa jelas di kedalaman hati. Ia tidak berasal dari dunia luar, melainkan dari dalam, dari ruang sunyi yang jarang kita sentuh. Seperti gema purba yang masih hidup, huruf-huruf itu berbisik, Aku bukan milikmu, aku adalah milik cahaya awal yang sedang menuntunmu. Kebanyakan orang melewati ayat ini dengan terburu-buru, mengejar selesainya bacaan, tanpa sempat menangkap bisikan halus di dalamnya. Padahal jika kita mau berhenti sejenak, membiarkan huruf itu meresap ke dalam dada, kita akan menyadari betapa ayat ini bukan hanya bacaan, melainkan pesan rahasia. Pesan yang berulang kali dikirimkan kepada ruh kita agar tidak lupa jalan pulang. Setiap huruf yang kita lafalkan adalah kode, dan kode itu tidak pernah salah alamat. Ia selalu kembali mengetuk hati. Mereka yang peka akan menyadari, ada saat-saat tertentu ketika membaca ayat ini, seakan ada tangan tak terlihat yang menuntun. Bibir bergerak, tetapi hati merasa sedang dibimbing. Ada keheningan yang tiba-tiba muncul, seperti waktu berhenti hanya untuk memberi ruang bagi ruh dan cahaya awal saling menyapa. Inilah momen di mana seorang hamba menyadari bahwa huruf-huruf ini
tidak hanya keluar dari dirinya, tetapi juga masuk kembali ke dirinya, menyalakan sesuatu yang lama redup. Bisikan huruf-huruf Iyyaka na'budu adalah rahasia yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dengan logika. Ia lebih dekat kepada rasa daripada pikiran, dan hanya mereka yang berani hening, yang berani masuk ke dalam dirinya sendiri, yang bisa mendengar bisikan itu. Saat ruh mendengar dengan jelas, ia akan tahu bahwa sejak awal, kalimat ini bukan sekadar ucapan kita kepada Allah, tetapi kalimat Allah sendiri yang sedang berbicara melalui cahayanya, menyapa ruh yang ingin kembali kepada asalnya. Bab 4. Getaran ruh yang menyentuh keabadian. Setiap kali ayat Iyyaka na'budu terucap dengan penuh kesadaran, sesungguhnya ada getaran yang melintasi batas tubuh manusia. Getaran itu bukan berasal dari pita suara atau getaran udara, melainkan dari ruh yang beresonansi dengan nur awal. Ia bergerak lembut, menembus dinding-dinding halus yang memisahkan dunia fana dari dunia cahaya. Getaran ini sering tidak disadari, tetapi ia meninggalkan jejak. Dada yang tiba-tiba terasa ringan, hati yang terasa lapang, dan pikiran yang mendadak tenang seakan waktu berhenti. Itulah tanda bahwa ruh sedang menyentuh sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri, keabadian. Jika kita memperhatikan dengan hati yang hening, kita akan merasakan bahwa setiap kali ayat itu keluar, seolah ada pintu gaib yang terbuka di dalam diri. Pintu itu tidak terlihat, namun kita bisa merasakannya di tengah dada. Dari pintu itulah, cahaya yang lama tersembunyi mulai menetes sedikit demi sedikit, seperti mata air yang merembes dari batu keras. Dan setiap tetesan cahaya itu membawa ketenangan, membawa rasa pulang, membawa keyakinan bahwa tidak ada tempat lain yang lebih aman selain dalam pelukan sang cahaya. Para pencari kebenaran yang telah lama menapaki jalan sunyi sering menyebut getaran ini sebagai tanda kasih sayang ilahi. Sebab Allah tidak hanya menjawab doa dengan kata, melainkan dengan rasa. Dan rasa itulah yang membuat ruh menjadi peka, menjadi sadar, menjadi yakin bahwa ia sedang berada di jalur yang benar. Getaran ini tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dibuat-buat, karena ia hadir hanya ketika ruh benar-benar jujur dalam penyembahan. Ia datang sebagai anugerah, bukan sebagai hasil usaha semata. Di saat-saat tertentu, getaran itu bisa begitu kuat hingga seseorang merasa seakan dirinya larut dalam sesuatu yang tak terbatas. Ia mungkin menangis tanpa alasan. Ia mungkin merasakan kerinduan yang sangat dalam kepada sesuatu yang tak terlihat, seolah jiwanya sedang memanggil sesuatu yang telah lama hilang. Dan di balik tangisan itu, ada kebahagiaan aneh yang tak bisa dijelaskan. Kebahagiaan karena akhirnya ruh mulai menemukan jalan pulang, jalan menuju nur awal yang telah menunggu sejak permulaan. Maka, jangan pernah meremehkan getaran halus yang muncul saat kita melafalkan ayat ini. Mungkin bagi sebagian orang, itu hanyalah sensasi kecil yang bisa diabaikan. Tetapi bagi ruh yang peka, itu adalah tanda bahwa Allah sedang membuka sedikit rahasianya, agar kita tahu bahwa ibadah sejati bukan sekadar gerakan tubuh, melainkan perjalanan ruh menuju cahaya keabadian. Dan setiap kali kita mengucapkan Iyyaka na'budu, sesungguhnya kita sedang mengetuk pintu keabadian itu, berharap agar suatu hari pintu itu terbuka sepenuhnya. Bab 5. Jalan sunyi yang menghapus diri. Saat ruh benar-benar memasuki makna Iyyaka na'budu, ia akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, lenyapnya rasa aku. Dalam momen itu, penyembahan tidak lagi terasa seperti hubungan dua pihak, seorang hamba yang menyembah dan Tuhan yang disembah, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Yang tersisa hanyalah cahaya yang menyembah cahaya, nur yang kembali kepada nur awal, tanpa jarak, tanpa sekat. Inilah rahasia terdalam bahwa ibadah sejati adalah penghapusan diri, sebuah jalan sunyi di mana aku hilang dan yang tersisa hanyalah Dia. Perjalanan ini bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia tidak datang hanya karena bacaan yang keras atau gerakan yang indah. Ia datang ketika hati benar-benar ikhlas, ketika seseorang berani menyerahkan seluruh dirinya tanpa menyisakan apapun. Bayangkan sebuah lilin yang menyala lalu mendekat ke matahari. Cahaya lilin itu akhirnya lenyap, ditelan oleh terang yang jauh lebih besar,
Namun lenyapnya lilin bukanlah kehilangan, melainkan kepulangan. Begitulah ruh ketika ia masuk ke dalam inti Iyyaka na'budu. Banyak orang takut kehilangan dirinya, takut melepaskan aku yang selama ini mereka banggakan. Padahal justru di sanalah rahasia ketenangan berada. Selama aku masih menuntut pengakuan, ibadah hanya akan terasa sebagai kewajiban yang berat. Tetapi ketika aku hilang, ibadah berubah menjadi kebahagiaan yang tidak pernah kering. Tidak ada lagi keterpaksaan, karena yang menyembah bukanlah kita, melainkan ruh yang sedang kembali menyatu dengan cahaya awalnya. Ketika seseorang sampai pada titik itu, ia akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Segala sesuatu tampak sebagai pantulan cahayanya. Tidak ada lagi yang benar-benar terpisah. Bahkan dirinya sendiri bukanlah milik dirinya, melainkan milik cahaya awal. Inilah yang membuat para kekasih Allah selalu tenang, karena mereka tidak lagi menuntut apa-apa untuk diri mereka. Mereka telah hilang dalam ibadah, tenggelam dalam samudera penyembahan, dan hanya nur awal yang nyata. Maka Iyyaka na'budu adalah jalan sunyi yang menghapus diri. Ia bukan sekadar bacaan dalam salat, tetapi kunci untuk menanggalkan segala identitas palsu hingga ruh kita benar-benar bebas untuk menyatu dengan asal cahayanya. Dan siapapun yang berani melangkah ke jalan ini akan menemukan bahwa kehilangan dirinya adalah awal dari penemuan yang sejati. Penemuan akan Allah yang maha awal dan maha akhir, tempat segala ruh kembali. Bab 6. Nur awal yang menyapa dalam keheningan. Ada sebuah rahasia halus yang hanya bisa dirasakan ketika seseorang benar-benar larut dalam Iyyaka na'budu. Di saat itulah nur awal mulai menyapa. Bukan dengan cahaya yang menyilaukan mata, bukan dengan suara yang menggetarkan telinga, melainkan dengan keheningan yang tidak bisa dijelaskan. Keheningan itu berbeda dengan diam biasa, karena di dalamnya ada kehidupan yang bergemuruh, ada rasa yang membuat dada bergetar. Hanya ruh yang peka yang mampu menangkap sapaan ini, sebab ia datang tanpa bentuk, tanpa wujud, hanya rasa yang menembus segala sekat. Bayangkan sebuah malam yang sunyi, di mana semua suara berhenti dan hanya detak jantungmu yang terdengar. Lalu tiba-tiba, di dalam kesunyian itu, muncul rasa hangat yang menenangkan, seakan-akan ada sesuatu yang memelukmu dari dalam. Itulah cara nur awal menyapa. Ia tidak hadir untuk ditatap, melainkan untuk dirasakan. Dan saat ruh menangkap sapaan itu, ia sadar bahwa ia tidak pernah sendirian. Ada cahaya yang selalu mengawasinya, menemaninya, bahkan saat ia terjatuh dalam kegelapan dunia. Para arif berkata, nur awal tidak pernah pergi, hanya kesadaran manusialah yang berpaling. Ia seperti matahari yang selalu bersinar, sementara kita sering menutup jendela hati kita sendiri. Dan ayat Iyyaka na'budu adalah kunci untuk membuka kembali jendela itu. Saat kalimat ini keluar dengan penuh keikhlasan, tabir tipis yang menutupi cahaya mulai robek sedikit demi sedikit. Ruh pun merasakan kembali pancaran hangat dari asalnya, pancaran yang tidak bisa diberikan oleh dunia manapun. Sapaan nur awal ini seringkali hadir dalam bentuk kerinduan. Kerinduan yang tidak bisa dijelaskan. Kerinduan yang membuat hati menangis tanpa sebab. Seseorang bisa tiba-tiba merasa rindu kepada sesuatu yang tak pernah dilihat matanya. Rindu kepada tempat yang tak pernah dikunjunginya. Padahal itu adalah kerinduan ruh kepada cahaya awal. Karena ia tahu ia berasal dari sana dan ingin kembali kepadanya. Inilah rahasia terdalam ibadah. Bukan sekadar kewajiban, tetapi kerinduan untuk kembali menyatu dengan asal cahaya. Maka setiap kali kita melafalkan Iyyaka na'budu, jangan sekadar ucapkan dengan bibir, rasakan sapaan nur awal dalam keheningan. Biarkan hati menjadi lembut, biarkan ruh mendengar bisikan yang tidak terucap. Sebab di balik ayat ini, Allah tidak hanya menuntut ibadah, tetapi juga sedang menyapa kita dengan kasih sayangnya. Dan siapapun yang mampu mendengar sapaan itu, akan tahu bahwa penyembahan sejati bukanlah beban, melainkan pertemuan kembali dengan cahaya asal yang tidak pernah hilang. Bab 7. Cermin ruh dalam cahaya awal. Ketika ruh larut dalam makna Iyyaka na'budu, perlahan ia mulai melihat dirinya dengan cara yang berbeda. Selama ini kita mengenal diri kita melalui tubuh,
nama, atau pikiran. Tetapi sebenarnya semua itu hanyalah lapisan luar. Yang sejati adalah ruh, dan ruh itu adalah cermin yang memantulkan nur awal. Saat penyembahan benar-benar tulus, ruh mulai jernih kembali, seperti kaca yang lama berdebu lalu dibersihkan. Dalam kejernihan itu, ia bisa menangkap pantulan cahaya ilahi, seakan-akan dirinya hanyalah wadah yang menampung pancaran keabadian. Bayangkan sebuah danau yang tenang tanpa riak. Ketika airnya jernih, langit bisa terlihat jelas di permukaannya. Begitu pula ruh manusia, jika ia dipenuhi kesibukan dunia, airnya keruh dan langit tidak bisa terlihat. Namun saat ruh tunduk dalam Iyyaka na'budu, kekacauan itu perlahan hilang dan cermin hati kembali bening. Di dalam kebeningan itu, yang tampak bukan lagi wajah dunia, melainkan bayangan nur awal yang agung. Inilah yang membuat penyembahan sejati terasa menenteramkan, karena ruh melihat kembali asalnya. Para ahli makrifat sering berkata, "Kenalilah dirimu, maka kau akan mengenal Tuhanmu." Dan jalan untuk mengenal diri yang sejati bukanlah dengan mengumpulkan pengetahuan duniawi, melainkan dengan membersihkan cermin ruh melalui ibadah yang tulus. Iyyaka na'budu adalah doa yang menyapu debu di cermin itu. Setiap kali diucapkan dengan sadar, sedikit demi sedikit, tabir kegelapan terangkat. Hingga suatu saat, ruh benar-benar memandang dirinya dan menemukan bukan dirinya, melainkan pantulan nur awal. Momen itu bisa begitu indah hingga membuat seseorang menangis tanpa henti. Karena ia sadar, selama ini ia mencari Tuhan di luar dirinya. Padahal pantulan cahayanya sudah ada di dalam dirinya sendiri. Ia berlari ke segala arah, padahal yang ia cari selalu menunggu dalam cermin ruhnya. Inilah alasan mengapa penyembahan sejati membuat hati menjadi ringan. Karena kita tidak lagi mencari di luar, tetapi menyadari bahwa nur awal sudah bersemayam di kedalaman diri. Maka Iyyaka na'budu adalah ajakan untuk kembali membersihkan cermin ruh, agar kita mampu melihat cahaya yang sudah ada sejak awal. Dan ketika cermin itu benar-benar jernih, tidak ada lagi aku atau engkau, tidak ada lagi pemisah. Yang ada hanyalah cahaya yang memantul dan kembali kepada sumbernya. Di titik itu, penyembahan berubah menjadi penyatuan, dan ruh tahu bahwa ia tidak pernah jauh dari Allah. Karena dari awal hingga akhir, ia selalu berada dalam genggaman cahaya awal. Bab 8, Jalan Pulang yang Dijaga Rahasia. Ada satu hal yang sering dilupakan manusia ketika membaca Iyyaka na'budu, bahwa ayat ini bukan sekadar bacaan, melainkan petunjuk jalan pulang. Namun jalan itu bukan jalan yang terbuka bagi semua mata. Ia tersembunyi, dijaga rahasia, hanya bisa ditemukan oleh hati yang benar-benar tulus mencari. Inilah sebabnya mengapa banyak orang membaca ribuan kali, tetapi tetap merasa kosong. Karena yang menentukan bukan seberapa banyak bacaan, melainkan seberapa dalam ruh menyerah dan berani melangkah ke jalan yang tersembunyi ini. Jalan pulang itu begitu halus, hampir tak terlihat. Ia bukan jalan yang ditunjukkan dengan peta, melainkan jalan yang hanya bisa dirasakan dengan keheningan. Seperti aliran air bawah tanah yang tidak tampak di permukaan, namun bagi mereka yang peka, gemericiknya terdengar jelas. Iyyaka na'budu adalah gema dari aliran itu, tanda bahwa masih ada jalur rahasia yang menghubungkan kita dengan sumber cahaya. Siapa yang berani hening, ia akan mendengarnya. Siapa yang berani menunduk, ia akan menemukannya. Di jalan pulang ini, seseorang akan diuji dengan kesendirian. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada pengakuan, bahkan mungkin dunia menganggapnya tidak berarti. Namun justru dalam kesendirian itulah rahasia terbesar terbuka. Sebab jalan ini memang bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk ditempuh dengan hati yang bersih. Dan ketika ruh berjalan di jalan sunyi itu, ia akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Setiap langkahnya disertai oleh cahaya awal, meskipun dunia tidak pernah melihatnya. Mereka yang pernah merasakan jalan ini sering menggambarkannya dengan kata pulang. Pulang bukan ke rumah dunia, bukan ke pelukan manusia, melainkan pulang ke pelukan cahaya yang menenangkan. Itulah sebabnya ayat ini terasa begitu lembut. Ia adalah panggilan pulang yang terus-menerus diulang agar ruh tidak tersesat. Walau kita jatuh berkali-kali, walau kita berpaling jauh, panggilan itu tetap ada, tidak pernah berhenti.
seperti cahaya mercusuar yang menuntun kapal kembali ke dermaga. Maka jangan pernah anggap enteng ayat ini. Setiap kali kita melafalkannya, kita sedang membuka kemungkinan untuk menemukan jalan rahasia menuju asal kita. Dan siapapun yang menemukan jalan itu, meskipun dunia menganggapnya tidak berarti, ia sesungguhnya sedang menapaki jalur teragung. Jalan pulang yang dijaga rahasia, jalan kembali kepada nur awal, cahaya pertama yang menjadi sumber segala keberadaan. Bab 9, saat ruh diselimuti nur. Ada saat di mana ruh yang terus mengulang Iyyaka na'budu dengan penuh kesadaran akhirnya merasakan sesuatu yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Ia diselimuti cahaya. Cahaya itu tidak datang dari luar, bukan dari matahari atau bintang, melainkan dari dalam dirinya sendiri, dari pusat ruh yang kembali tersambung dengan nur awal. Sensasinya bisa membuat seseorang bergetar, seakan dadanya diluapi arus lembut yang hangat, menenangkan, sekaligus membuat air mata jatuh tanpa diminta. Itulah momen di mana ruh benar-benar merasakan kehadiran Allah dengan cara yang lebih dekat daripada denyut nadinya sendiri. Cahaya ini bukanlah ilusi, bukan pula sekadar emosi sesaat. Ia adalah bukti nyata bahwa janji Allah itu benar. Barang siapa datang kepadaku dengan penuh ketulusan, maka aku akan mendekat kepadanya. Cahaya itu hadir sebagai jawaban, sebagai pelukan tak terlihat dari Sang Pencipta kepada makhluknya yang rindu. Dan ketika ruh benar-benar merasakannya, dunia seakan kehilangan kekuatannya. Segala keresahan, ambisi dan ketakutan yang dulu begitu besar, tiba-tiba tampak kecil, rapuh, bahkan tidak berarti. Mereka yang pernah merasakan diselimuti cahaya ini, sering tidak bisa menceritakannya dengan tuntas. Sebab, bagaimana mungkin sesuatu yang abadi dijelaskan dengan bahasa yang fana? Yang bisa mereka lakukan hanyalah menangis, tersenyum, atau terdiam dalam keheningan. Namun dari sikap mereka, orang lain bisa melihat, ada sesuatu yang berubah, ada ketenangan yang tidak bisa diguncang oleh dunia. Inilah tanda bahwa ruh telah benar-benar merasakan nur awal menyentuhnya kembali. Ketika nur menyelimuti ruh, penyembahan tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang berat. Ia berubah menjadi kelegaan yang mendalam, sebuah tarikan nafas panjang yang akhirnya menemukan udara murni setelah sekian lama sesak. Inilah puncak rahasia Iyyaka na'budu. Ibadah tidak lagi tentang kita yang mencari Allah, tetapi Allah yang menyapa kita melalui cahayanya. Pada momen itu, ruh menyadari bahwa perjalanan panjangnya tidak sia-sia, bahwa setiap doa dan sujudnya adalah langkah kecil yang akhirnya mengantarkannya ke pelukan cahaya. Maka jika suatu hari kita merasakan kehangatan aneh dalam hati, keheningan yang penuh cahaya, jangan abaikan. Itu mungkin bukan sekadar perasaan biasa, melainkan sapaan nur awal yang sedang menyelimuti ruh kita. Dan siapa yang sudah merasakannya, ia akan mengerti bahwa inilah tujuan tertinggi dari Iyyaka na'budu. Bukan hanya pengakuan ibadah, melainkan pengalaman langsung diselimuti oleh cahaya Tuhan, cahaya yang sejak awal sudah menjadi asal-usul ruh kita. Bab 10, penyatuan ruh dengan nur awal. Pada akhirnya, seluruh perjalanan panjang ruh melalui doa, sujud, zikir, dan pengakuan Iyyaka na'budu bermuara pada satu titik, penyatuan dengan nur awal. Namun penyatuan ini bukan berarti ruh lenyap atau hilang dalam cahaya, melainkan ruh menemukan asalnya, mengenali dirinya yang sejati, dan merasa utuh kembali. Selama ini manusia merasa kosong karena terpisah dari cahaya sumbernya. Namun ketika rahasia ini terbuka, ia sadar bahwa dirinya bukan sekadar jasad yang berjalan di bumi, melainkan percikan cahaya yang senantiasa rindu untuk kembali ke lautan asalnya. Penyatuan itu terasa seperti sebuah kelegaan yang tak terlukiskan. Bayangkan seseorang yang telah berjalan jauh di padang pasir, kehausan, terhuyung, lalu akhirnya menemukan mata air yang jernih. Ia minum, ia mandi, ia tenggelam dalam kesejukan air itu, dan seluruh rasa sakitnya hilang. Begitulah ruh ketika akhirnya kembali ke pangkuan nur awal. Semua luka dunia sembuh, semua keresahan sirna, dan yang tersisa hanyalah keheningan penuh cahaya. Dalam keheningan itu, ruh tahu, inilah rumah sejati yang selama ini ia cari. Saat ruh menyatu dengan nur awal,
Ibadah tidak lagi dipandang sebagai kewajiban yang harus ditunaikan, melainkan aliran alami yang keluar dari hati. Setiap sujud menjadi pelukan, setiap doa menjadi percakapan tanpa sekat, setiap helaan nafas menjadi zikir yang tak pernah berhenti. Ruh yang telah merasakan cahaya tidak lagi mencari bukti luar, karena bukti itu sudah hadir di dalam dirinya. Ia menjadi saksi hidup bahwa Tuhan itu dekat, bahkan lebih dekat daripada segala yang bisa disentuh indera. Dan dari sinilah lahir manusia yang sejati, manusia yang benar-benar mengenal dirinya. Ia tidak lagi dibutakan oleh pujian, tidak lagi ditakutkan oleh hinaan, tidak lagi dikendalikan oleh dunia. Sebab ia telah menemukan sesuatu yang lebih besar, lebih agung, lebih abadi, nur awal yang menyinari seluruh wujudnya. Ia berjalan di bumi dengan langkah yang ringan, tetapi setiap langkahnya dipenuhi cahaya. Ia berbicara dengan kata-kata sederhana, tetapi setiap ucapannya membawa ketenangan. Ia hidup di tengah dunia, namun hatinya selalu terhubung dengan langit. Inilah rahasia terdalam dari Iyyaka na'budu. Bukan sekadar kalimat, bukan sekadar doa, melainkan kunci yang membuka pintu penyatuan ruh dengan nur awal. Barang siapa memahami dan menghayatinya, ia akan menemukan jalan pulang yang sejati. Dan ketika ruh telah sampai ke pangkuan cahaya, ia tidak akan pernah merasa tersesat lagi, sebab ia telah menemukan rumah yang abadi, tempat di mana awal dan akhir bertemu dalam pelukan Sang Cahaya. Sahabat ruhani, demikianlah rahasia Iyyaka na'budu yang membawa kita kembali kepada nur awal. Semoga cahaya ini tidak hanya berhenti di telinga, tetapi masuk ke dalam hatimu dan menuntun langkahmu di jalan yang lurus. Saya berdoa, semoga setiap penonton yang hadir di sini diberikan ketenangan hati, diluaskan rezekinya, disehatkan tubuhnya, dan dipermudah segala urusannya oleh Allah Ta'ala. Jika engkau merasakan getarannya, tinggalkan jejak dengan komentar dan bagikan video ini agar cahaya yang kecil bisa menjadi sinar yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.